Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait dinamika pasokan dan juga harga pangan menjelang Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Dan tentunya masih bersama 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Herawanto dari BI Provinsi Jawa Barat, lalu juga ada Pak Taufan dari Bulog Divisi Regional Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Pak Arifin dari Disperindak Jabar. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita ke Pak Herawanto. Pak, tadi sudah disinggung sedikit mungkin ya terkait perbandingan mungkin lonjakan atau kenaikan harga di masa Lebaran tahun kemarin dengan tahun ini. Tapi kita pengen tahu lebih detailnya seperti apa sih, Pak? Terima kasih, Mbak Vida. Jadi kalau kita pakai insting gitu mungkin udah kelihatan ya. Tadi Pak Arifin juga jelasin banyak orang berbelanja. Tapi yang paling pasti adalah kita lihat angka deh. Baik. Angka itu kalau kita lihat rata-rata 3 tahun terakhir 2018 sampai 2020 khusus untuk periode Ramadan dan hari Idul Fitrinya itu rata-rata inflasinya itu secara bulanan 0,34% dan 0,30%. Jadi untuk bulan Ramadan dan kemudian hari raya. Nah, ini biasanya dan itu tercermin di angka itu ternyata disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang andilnya ini mencapai 0,19%. Jadi angkanya kan signifikan. Nah, kalau kita bedah lagi itu kelompok makanan, minuman, tembakau itu sebesar 0,12% secara bulanan. Nah, kita lihat lebih detail lagi kelompok makanannya seperti apa sih yang tadi menyebabkan inflasi. Ya bolak-balik selalu seperti ini. Daging ayam ras. Baik. Tapi kalau yang yang tadi saya bilang bahwa bawang merah kali ini turun, sejak 1 bulan itu turun. Tapi secara rata-rata biasanya ada kenaikan. Jadi bawang merah, kemudian daging sapi, dan jeruk selalu masuk. Heran juga sih, jeruk bagi orang Jawa Barat ya. Dikasih jeruk semua ini. Dan telur ayam ras. Telur ayam ras. Jadi itu komponen-komponen yang selama 3 tahun terakhir itu selalu muncul sebagai kontributor peningkatan inflasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sebanyak 0,30 sekian persen ya? Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi yang sekarang dengan yang lalu, ini tentunya yang namanya inflasi itu harus disikapi dengan bijaksana, melihatnya bijaksana. Jangan inflasi, oh berarti kondisi enggak. Ada satu sinyal yang baik dari kondisi yang ternyata normal, ada peningkatan ini. Yaitu apa? Ini adalah salah satu indikasi proses pemulihan ekonomi sedang berlangsung di khususnya Provinsi Jawa Barat. Baik. Nah, ini juga ternyata inline ini tingkat inflasi ini terkendali ya, tapi ada inflasi ini dengan indikator-indikator lain seperti permintaan domestik, kemudian indeks penghasilan yang kita survei juga, perkembangan kredit perumahan rakyat, perkembangan dana pihak ketiga. Baik. Terus juga survei kegiatan dunia usaha yang kita lakukan. Nah, poin selanjutnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dengan pengendalian inflasinya. Kenapa kita optimis bahwa ini kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini karena memang koordinasi, kolaborasi, sinergi antar institusi-institusi terkait. Nah, kami yang duduk di sini ini beberapa dari institusi terkait, yang ya? terkait. Karena organisasinya di tim pengendalian inflasi daerah itu kan lumayan besar, tapi ini yang signifikan ya ini. Nah, sinergi, kolaborasi, koordinasi itu makin erat dari waktu ke waktu. Ini alhamdulillah sekali. Khususnya di Jawa Barat, ya langkah-langkah koordinasi itu bukan suatu impian gitu, tapi benar-benar dilakukan. Ini sudah Pak Arifin ini juga gitu ya Pak ya. Itu mungkin jadi inflasi ini juga mungkin masyarakat perlu tahu ya, inflasi itu tidak selalu buruk ya Pak ya. Ya, ada selalu terukur.
asal terukur Asal dan terukur. bisa dikendalikan kalau Iya, gitu ya Pak ya. betul. Baik, selanjutnya kita ke Pak Arifin. Pak, ini memang kenaikan kan selalu ada, tapi kalau di periode sekarang, harga apa yang diantisipasi naik nih Pak menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini? Ya, baik Mbak Fida. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hera tadi dari Bank Indonesia, tetap sajalah butuhnya kita itu di bulan Ramadan ini adalah makanan. Makanan, Apalagi dengan sekarang ini pandemi. Harus jaga imun katanya kan gitu. Betul. Makanannya harus bergizi. Ditambah lagi minuman sekarang. Mungkin jeruk tadi ya Pak, dibuat air jeruk kan gitu. Nah jadi untuk ngejaga imun, vitamin C-nya kan gitu. Jadi memang posisinya tetap yang harus kita jaga adalah kebutuhan barang pokok ini. Betul. Beras, ayam patopan lah aman kan gitu. Tadi dengan kondisi seperti itu, saya yakin beras tidak akan ada naik. Daging ayam ras memang itu yang tetap kita dengan BI udah beberapa kali melakukan juga beberapa kerjasama dengan daerah penghasil, tapi tetap di pasar itu harga tetap naik wae teteh. Padahal Jawa Barat itu produksinya surplus untuk daging ayam ras ini. Tapi tetap harga di mana di pasar itu sok aya we naik. Karena apa? Kalau ditanya ke pedagangnya setahun sekali atau cenah Pak kan gitu. Oke. Jadi psikologis tuh jadi susah kan. Jadi kita ngomongin Pak cenah setahun sekali mamanya tuh kan gitu. Jadi itu yang memang rada kita harus melakukan edukasi, sosialisasi terhadap para pedagang di pasar. Makanya Pak Gubernur Jawa Barat punya program Pak Ridwan Kamil Pasar Juara. Nah, Pasar Juara ini tidak hanya dari fisik, tapi juga kemudian tadi mental para pedagang, para pengelola pasar untuk juga bisa, ya kalaupun juga mau menaikkan harga, jangan terlalu tinggi lah kan gitu. Baik. Jadi daging ayam ras seperti itu, kemudian daging sapi. Karena itu yang menjadi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri kan biasanya itu maknya tuh aya opor, maknya tuh aya kari, Betul, kan betul, gitu. betul. Itu kan semuanya juga mengarah ke sana yang biasanya tidak pernah juga harus mengadakan itu. Nah, jadi antisipasinya di dua kelompok itu sebenarnya. Yang tadi memang menurut Pak Hera dari sisi inflasinya terus ada gitu kenaikan karena memang tadi si harganya memang ada peningkatan. Tapi kita pun juga melihat lah sekarang ini kondisi perkembangan harga itu tidak terlalu tinggi banget lah. Jadi terukur tadi. Masih terukur Kalau ya? saya masih melihat ya iyalah kalau masih 5%-an mah naik ke nana gitu si pedagang ya masih wajar lah kan gitu. Dan kemudian juga Bulog sekarang untuk daging sapi kan juga siap dengan daging sapi beku ya Pak ya. Jadi mereka punya tuh. Jadi tinggal nanti kalau memang kondisi di pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri kemudian gejolak harganya ini, tinggal saya minta turunin kan gitu. Supaya nanti ada pilihan. Tapi juga itu harus sosialisasi lagi Mbak Fida. Sok ayeuna Mbak Fida kalau beli mendingan yang seger atau yang beku. Nah, itu tadi Nah, ya. kadang-kadang kan begitu. Jadi ini pun juga perlu edukasi karena daging beku itu sebenarnya lebih sehat dibanding yang mana yang daging segar. Oke. Karena dia udah terjaga kumannya sudah itu kan gitu. Tapi kan orang tuh mending seger kan gitu. Nah, ini yang perlulah kita sama-sama nih TPID ini yang di bawah mana komandonya di Pak Hera nih kita terus melakukan sosialisasi itu. Jadi saya rasa tetap makanan itu yang perlu kita jaga untuk mengantisipasi di Hari Raya Idul Fitri. Barangkali itu Mbak Fida. Baik, untungnya tadi sudah terlaksana koordinasi, kerjasama ya Pak ya. Dan kita praktek. Dan praktik, itu Praktek yang kalau paling kita. penting. Iya, tidak hanya koordinasi ya Pak Hera ya. Gitu. Nah, Pak, ke Pak Taufan nih sekarang. Apakah Bulog ini menyediakan stok banyak nih Pak menjelang Lebaran tahun 2021 dan bahan pokok apa nih Pak yang akan ditingkatkan mungkin stoknya? Ya, baik Mbak Fida. Jadi kalau lihat kondisi saat ini yang agak agak diminati masyarakat pada saat mau Lebaran ini kelihatannya daging. Daging ya? Ya, daging. Untuk daging kami ada stok sekitar 1,7 ton
Baik. 1,7 ton itu, yaitu tadi kembali lagi dalam bentuk daging beku frozen. Pengalaman kami memang perlu edukasi, sosialisasi ke teman-teman, ke masyarakat ya. Karena umumnya ibu-ibu kan kalau ke pasar melihat lebih senang daging, mohon maaf, berdarah-darah gitu. Wah, ini lebih Yang seger ya gitu bilangnya. dibanding harus beli yang beku. Wah, ini beku kan sudah lama udah ini. Padahal sebenarnya tadi kembali yang disampaikan Pak Arifin itu lebih higienis gitu dibanding daging ini. Baik. Nah, itu mungkin juga bisa Pak sekalian disosialisasikan ke masyarakat nih, mumpung dalam kesempatan makanya ini sekalian masyarakat Jawa Barat. menginformasikan bahwa daging beku itu lebih higienis dibanding Lebih higienis ya? karena pada saat proses pemotongan itu mereka langsung masuk ke tempat pendingin. Baik, itu tadi ya. Ini juga terima kasih banyak loh Pak, ini edukasi juga untuk masyarakat. Ya. Jadi nanti nggak usah pilih-pilih daging yang Betul. segar ya, daging beku juga terjamin kualitasnya. Ini menarik obrolan kita pada pagi hari ini, tapi seperti biasa kita harus jeda lagi ya Pak ya. Setelah ini kita akan lanjutkan obrolan kita. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.